warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agibel Sayuda, NPM 2121010156. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hukum Islam dan perubahan sosial. Selanjutnya, pengertian hukum Islam dan perubahan sosial. Hukum Islam, Al-Quran dan literatur hukum Islam sama sekali tidak menyebutkan kata hukum Islam sebagai salah satu istilah. Yang ada di dalam Al-Quran adalah kata syariah, fikih, hukum Allah, dan yang seakar dengannya. Istilah hukum Islam merupakan terjemah dari Islamic law dalam literatur barat. Istilah ini kemudian menjadi populer. Untuk lebih memberikan kejelasan tentang makna hukum Islam, maka perlu diketahui lebih dulu arti masing-masing kata. Secara terminologi, Profesor Dr. Hasbi As-Siddiqi memberikan definisi hukum Islam, yakni koleksi daya upaya pola pikir ahli hukum untuk menetapkan syariat atas kebutuhan masyarakat. Takrif ini lebih dekat kepada fikih, bukan pada syariat. Profesor Dr. Ismail Muhammad Syah mengemukakan bahwa hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku untuk mengikat semua umat Islam yang beragama Islam. Selanjutnya, perubahan sosial. Setiap perubahan yang terjadi dalam struktur masyarakat atau perubahan dalam organisasi sosial masyarakat disebut sebagai perubahan sosial. Perubahan sosial ini berbeda dengan perubahan budaya kultural, karena perubahan kultural ini mengarah kepada perubahan dalam kebudayaan masyarakat. Agar dapat membuat hipotesa dan ramalan-ramalan yang tepat, maka para sosiolog harus memaklumi adanya perubahan-perubahan sosial dan budaya. Karakteristik hukum Islam. Hukum Islam memiliki karakteristik yang membedakannya dari undang-undang buatan manusia. Hasbi As-Siddiqi dalam Filsafah Hukum Islam menjelaskan tentang karakteristik hukum Islam. Dari uraian Hasbi tersebut dapat digarisbawahi bahwa hukum Islam itu memiliki ciri kemanusiaan, akhlak, dan alami. Dalam dipahami bahwa hukum Islam memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Hukum Islam bersifat ketuhanan, dalam artian bahwa semua perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang dibuat harus bersumber dan diambil dari ketentuan-ketentuan hukum Allah, dapat dikembalikan serta tidak bertentangan dengan kehendak Allah. Oleh karena itu, semua perundang-undangan Islam harus berfokus atau berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Hukum Islam bersifat universal. Yang dimaksud universal di sini adalah bahwa hukum Islam ditujukan bukan hanya untuk satu golongan atau suatu bangsa tertentu saja, tetapi hukum Islam ditujukan kepada seluruh umat manusia. 3. Hukum Islam bersifat kemanusiaan, bersifat insaniyah atau kemanusiaan. Insaniyah di sini dimaksudnya adalah bahwa seluruh perundang-undangan Islam dan cabang-cabang hukum yang ditetapkan sangat memperhatikan hal ihwal manusia, memperhatikan segala urusan, melindungi segala sesuatu yang bertalian dengan manusia. 4. Hukum Islam berlandaskan moral, sebab pada hakikatnya inti ajaran Islam adalah mengadakan bimbingan bagi kehidupan mental dan jiwa sosial dan jiwa manusia, dan dalam bidang inilah terletak esensi manusia. Sikap mental dan kehidupan jiwa itulah yang menentukan bentuk kehidupan lahir seseorang. 5. Hukum Islam bersifat teratur, maksudnya semua bagian-bagian dari masing-masingnya bekerja dan berjalan secara teratur. Antara satu dengan yang lainnya tidak saling berbenturan tetapi sejalan dan seirama. Menurut Yusuf Al-Qadrawi, ciri khas hukum Islam yang satu ini dinamakan juga dengan takamul. 6. Hukum Islam bersifat realistik, di mana perhatiannya terhadap nilai-nilai luhur akhlak tidak menghalanginya untuk menaruh perhatian terhadap realitas yang ada. Syariat Islam diturunkan Allah kepada manusia sesuai dengan kejadiannya yang Allah ciptakan, dengan fisik yang berasal dari bumi, yang berasal dari langit, dengan rasa cinta yang dalam dan insting estabilis. Selanjutnya, eksistensi hukum Islam dan perubahan sosial. Dalam perjalanan sejarahnya, hukum Islam merupakan suatu kekuatan yang dinamis dan kreatif.
Hal ini dapat dilihat dari instruksi Rasulullah SAW kepada para sahabat dalam menghadapi realitas sonologis umat pada waktu itu. Tetapi dalam melakukan ijtihad, para sahabat tidak mengalami problem metodologis apapun, karena apabila mendapatkan kesulitan dalam menyimpulkan hukum maka dapat langsung menanyakannya kepada Nabi. Namun setelah Rasulullah SAW wafat, masalah-masalah baru mulai banyak bermunculan. Ragam kasus yang muncul pada periode kepemimpinan khalifah mulai berkembang, seperti hukum keluarga, hukum transaksi, dan juga hukum yang berkaitan dengan kepentingan umum seperti hak-hak dasar manusia, hak untuk mendapatkan kemerdekaan, dan hukum yang berkaitan dengan kehidupan bernegara. Pada masa sahabat itu, ijtihad mulailah digalakkan, sehingga muncullah berbagai penafsiran dan fatwa praktek-praktek hukum yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bukan saja dianggap sebagai suatu potisan hukum seorang hakim di peradilan, tetapi juga sebagai petunjuk dalam memecahkan persoalan-persoalan dengan contoh-contoh yang pernah diberikan Rasulullah SAW di fatwa telah siap dan mampu menghadapi persoalan baru yang mereka dengan cara menggalakkan ijtihad. Kesimpulannya, agama Islam memainkan peranan dalam kehidupan pribadi dan masyarakat. Sekalipun masyarakat itu telah disusupi oleh kebudayaan barat atau dipengaruhi oleh sekularisme, dalam masa masyarakat mengalami perubahan sosial yang dahsyat, maka pribadi dan masyarakat kehilangan pegangan karena lembaga-lembaga yang sesungguhnya merupakan pemberi pegangan seperti kebudayaan, keluarga, atau pendidikan, sedang dalam perobohan dan lembaga-lembaga itu sendiri tidak dapat mengatasi persoalannya. Hukum Islam dengan berbagai kelebihan yang dimiliki dapat eksis dalam perubahan sosial dengan prinsip-prinsip dasar yang melekat padanya, sehingga mampu merespons segala perubahan sosial yang terjadi. Hukum Islam dengan segala keunggulannya merupakan aturan Tuhan yang bertujuan memberikan kebaikan dan kemudahan kepada umat manusia. Walaupun hukum Islam didasarkan pada wahyu, tetapi tidak menutup kemungkinan diperlukan adanya interpretasi atau kontekstualisasi dari ketentuan nas yang ada. Dengan demikian ijtihad sebagai keniscayaan. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.